Masa Prapaskah yang ketiga hari Selasa tanggal 5 Maret. Intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk Ibu Katarina Oswan yang sekarang sedang sakit, supaya Engkau memberikan kekuatan dan mendampingi, memberikan kesembuhan kepadanya. Untuk Ibu Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni Rawi Stepani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor. Untuk keluarga Dr. Sarono, Dr. Alisiono di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Audelia di Australia, Matthew Stephen Pensian di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Memangcu, dan untuk kesehatan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk kesehatan, kesejahteraan Mama Namuras Francisco Rosalina Imbok, Dia Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita. Untuk kesejahteraan dan kesehatan Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Ernawati, Bapak Bonifacius Aristo dan Evan, dan juga untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta. Untuk kelancaran usaha Julianus Sandy dan kesehatannya sedang berobat di Kucing, dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson. Untuk Ibu Agnes Awela dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Cindy Leowardi dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Emelda Majar dan keluarga di Jakarta. Dan juga untuk keluarga Ibu Herni Gunawan, William Hermawan, Rina Gunawan, Stanley Hermawan di Jakarta. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Eneki Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta. Untuk keluarga Anti Priska, Uncle Robert Ayen di Serian Sarawak. Untuk keluarga Sis Jessica anak Jolis di Serian Janan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, LT business, study and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Ling Ho Sung, my husband. Madeline Po Wong Ching Ching, and my four boy Andrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Dania Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Bendigo dimakamkan di Makassar, Yosef Liko Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Darodianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Loren Hamdin. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi ini. Kepadamu aku berseru, ya Allah, dan Engkau mendengarkan daku. Condongkanlah telingamu dan dengarkanlah suaraku. Jagalah aku, ya Tuhan, sebagai biji mata,
dan lindungilah aku di bawah naungan sayap-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Erna dan Bro Ageng, selamat sore. Selamat sore rohmu. Dalam puartaan ibadat ini ditekankan baik kepada kerendahan hati dan kesadaran berdoa, maupun pada anugerah pengampunan yang hendaknya kita tawarkan kepada sesama. Sekalipun secara insani tampaknya tidak masuk akal, kita harus saling memaafkan. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita bersama-sama mengucapkan doa taubat. Allah yang marahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mohon janganlah Kau tarik rahmat-Mu dari kami. Semoga dengan bantuan-Mu kami menjadi abdi-Mu yang patuh setia, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Daniel. Tak kala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, demi nama Tuhan, namamu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu, janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasih-Mu, demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Ismail yang orang suci-Mu yang kepadanya Engkau telah berjanji, memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran ataupun kurban sembelihan, kurban sajian atau pengungkapan, tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu serta ribuan anak domba kampung. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini. Perkenankanlah seru kepada-Mu, sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya padamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu, dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggal 8. Ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Ingatlah akan segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah padaku dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah akan segala rahmat setia-Mu ya Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah padaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan para hambanya. Ketika mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Maka tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika keluar, hamba itu bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai ia lunasi segala hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada raja. Maka raja memerintahkan memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukan engkau pun harus mengasihi kawanmu sebagaimana aku mengasihi engkau?' Maka marahlah raja itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku di surga akan berbuat terhadap kalian, bila kalian masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan pertama, kitab Daniel, Asaria menghadap Tuhan dengan sedih karena tidak setia dan berdosa. Maka umat mendapat malu dan menderita. Umat Israel menjadi bangsa yang hina. Akibat dosa-dosanya, kini ia tak terhitung lagi di antara para bangsa. Karena kesalahannya itu, mereka kini dapat berdoa, "Tuhan, dengarkanlah kami, terimalah hati kami yang remuk redam." Di dalam Injil Matius dihadapkan kepada Allah kita orang yang berhutang yang tidak mampu membayar. Tetapi berkat belas kasihnya hutang itu dihapus. Maka hendaklah kita pun bercermin pada Tuhan dalam memaafkan sesama. Yang tidak memaafkan yang tidak mau memaafkan makin menolak masuk kerajaan Allah, yang harus menempati keadilan hanya berdiri di pintu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, di dalam hidup usaha dan pekerjaan mereka. Dan bagi mereka yang sedang sakit, terutama Katerina Asuhan pada saat ini, dan juga
Hendi supaya Engkau menjamah mereka dan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia, supaya mereka memperoleh istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan semuanya di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim di surga, sucikanlah persembahan roti anggur ini sebagai tanda pengampunan-Mu yang agung demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami harapkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucapkan syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladani kemurahan-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami satu suara memuliakan nama-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak pada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini,
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Adakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus. Kuduskanlah kami. Tubuh Kristus. Selamatkanlah kami. Darah Kristus. Sucikanlah kami. Air lambung Kristus. Basuhlah kami. Sengsara Kristus. Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati. Luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu. Sembunyikanlah kami Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Kasihlah kami. Di waktu ajal. Terimalah kami. Supaya bersama para kudus. Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya.
Tuhan, siapa boleh tinggal di kemah-Mu, siapa boleh tinggal di gunung-Mu yang suci, orang yang sempurna dan jujur. Marilah berdoa. Allah Bapa marahim di surga, semoga perayaan Ekaristi ini memberi kami kekuatan hidup dan menghapus dosa-dosa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan mereka yang sakit, yang meninggal, selalu dilimpahi berkat keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Romo.